Halo Sobat Juflers, selamat datang di podcast Jabar Future Leader Scholarship Building a Better Future. Aku, Halimah Nisrina, awardee JFLS 2020, akan memandu podcast pada episode kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, JFLS telah menghadirkan narasumber yang kece, bervalue, dan juga tentunya punya segudang pengalaman yang bisa diceritakan kepada Sobat Juflers. Siapa lagi kalau bukan Kak Landi dan Kak Enda. Apa kabar Kak? Baik. Okay. Gimana tadi perjalanannya, macet gak Kak di jalan? Nanti macet gak? Wah, tadi kebetulan aku dikasih kesempatan untuk ngelewatin lampu merah Bubat ya, teman-teman mungkin tahu ya. Oke, gimana Kak? Kalau saya juga sama macet ya, karena di Bandung ya di mana-mana macet ya, gitu. Bener banget. Saya rumah dari ujung Berung. Ya, jadi kalau lewat Cahum otomatis ya teman-teman tahu Cahum itu seperti apa. Iya. Di pasarnya juga ya Kak macet. Betul. Tapi untungnya bisa sampai di studio T-Komdik tepat waktu nih Kak. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, Sobat Juflers mungkin pada penasaran nih, Kak Landi dan Kak Enda itu siapa sih? Bisa diperkenalkan dari nama, asal universitas, awardee JFLS tahun berapa, dan jenis beasiswanya apa? Oke. Halo teman-teman, selamat pagi. Kenalin, aku Landi Agung dari Akuntansi Universitas Pajajaran dan alhamdulillah di sini sebagai awardee Jabar Future Leaders tahun 2020 untuk S1 penuh. Halo teman-teman. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Endah Marlopia, saya sebagai awardee JFLS tahun 2021, jenjang pendidikan S3. Saat ini saya sedang menyelesaikan studi di Doktor Ilmu Sosial Universitas Pasundan Bandung. Wah, berarti Kak Landi S1 dan Kak Endah S3. Oke. Kalau misalnya kesibukan sehari-hari, sekarang lagi sibuk apa Kak? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Iya, boleh. Kebetulan kemarin aku baru selesai internship ya di PwC Indonesia dan sekarang mulai menyelesaikan skripsiku ya. Doain ya teman-teman, semoga cepat aku wisuda ya. Amin. Tahun ini ya Kak? Iya pasti ya. Oke, kalau saya sama nih kayak Landi, lagi proses penyusunan tugas akhir. Kalau Landi skripsi, saya menyusun disertasi. Wow. Iya, kebetulan saya juga mengajar di Universitas Pasundan. Wah, di prodi apa Kak kalau boleh tahu? Administrasi publik. Publik. Oke. Sebenarnya aku penasaran nih Kak. Kakak-kakak ini kan penerima beasiswa JFLS. Awal tahu beasiswa JFLS ini dari mana sih? Oke. Mungkin aku yang jawab duluan ya Kak ya. Oke. Jadi plot twist banget sebenarnya aku dari SMA tuh salah satu scholarship hunter teman-teman. Jadi dari kelas 12 aku kayak mulai nyari tahu sebenarnya ada beasiswa apa aja sih yang ditawarkan untuk anak-anak SMA. Dan pasti banyak banget ya beasiswa yang ditawarkan itu mereka yang udah semester 3 ke atas gitu. Yeah. Dan di sini ternyata ada kakak kelasku ini waktu 2019 dia itu dapat beasiswa namanya JFLS. Mulai dari situ aku coba ngepoin, ternyata dia itu beasiswanya bisa tuh sebelum kita semester 3 itu kita bisa daftar. Dan itu tuh salah satu privilege banget ya. Kita tuh baru semester 1 tapi bisa bisa dapetin beasiswa gitu kan. Yeah. Dan di situ tuh dia nge-spill ya nominalnya sekian kan. Wah, lumayan gede nih dan pastinya bakal ngebantu banget. Mulai dari situlah aku mulai prepare banyak gitu loh tentang JFLS ini. Dan akhirnya aku daftar gitu loh di JFLS ini. Dan juga selain itu JFLS itu kan kita tahu ya, dia tuh beasiswa yang bisa dibilang sangat bergengsi ya, karena cukup effort ya untuk dapetinnya. Dan ini tuh bisa jadi buat branding kita ya. Ada banyak banget tuh teman-temanku yang dia tuh masukin bio IG-nya gitu sebagai awardee dari JFLS karena saking bangganya gitu teman-teman. Dan tentunya banyak banget ya benefit yang bakal didapetin tuh sama JFLS ini. Dan nanti mungkin bakal dibahas di pertanyaan selanjutnya. Gitu sih kalau dari aku, mungkin dari Kak. Ya, saya juga menjadi salah satu bagian yang bangga karena kita ada di sini juga sebagai penerima dari JFLS. Betul. Dan saya pertama kali tahu informasi beasiswa ini dari dosen. Gitu. Kebetulan pas saya cek informasinya, saya rasa saya memenuhi kriteria karena kan syaratnya itu harus berdomisili di Jawa Barat. Ya. Itu yang pertama. Terus juga Universitas Pasundan juga menjadi salah satu perguruan tinggi yang bekerja sama dengan penyelenggara beasiswa JFLS. Jadi saya rasa kenapa nggak untuk coba gitu. Iya benar. Terus tadi kan Kak Landi itu beasiswa hunter ya? Iya betul. Ya. Mendapatkan informasi banyak beasiswa. Kenapa pada akhirnya memilih JFLS? Oke. Yang pertama tuh karena yang tadi ya dijelasin karena sebagai warga Jawa Barat ya.
Dan tentunya ini menjadi privilege banget buat saya gitu untuk mendaftar. Dan kebetulan JFLS ini tuh lebih cepat pengumumannya kan daripada beasiswa yang sebelah gitu. Dan selain itu tuh aku ngerasa ini tuh bakal ngebantu banget sih buat kehidupan kuliah aku nantinya. Karena nggak hanya berupa finansial aja yang dibantu, tapi kita juga kan mengerjakan berbagai project yang tentunya bisa dapetin relasi inilah yang bisa ngebentuk kita kan, dan juga benefit lain lah, karena kita dapat project juga kan, dan itu tuh ngelatih banget soft skill kita gitu sih. Ya, sama sih kayak Landi tadi. Karena kan gini ya, kenapa kita pada dasarnya memilih JFLS untuk membantu untuk kita menggapai cita-cita gitu ya. Karena kita sebagai masyarakat Jawa Barat, sebagai generasi muda, pastinya kita ingin mendedikasikan diri kita untuk membangun pendidikan Jawa Barat. Jadi kalau misalkan bukan kita sebagai masyarakat Jawa Barat, siapa lagi yang mau membangun daerah kita gitu. Jadi saya antusias sekali untuk mengikuti program beasiswa JFLS. Wah, keren banget. Sebenarnya karena aku juga awardee ya, aku juga tadi sependapat karena beasiswa JFLS itu bisa untuk maba dan syaratnya tuh nggak ada interview. Jadi waktu angkatanku nggak ada juga ya. Iya betul. Tapi teh gini, kebanyakan dari orang-orang karena tidak ada interview jadi menganggap hal itu sepele, hal itu kecil gitu. Jadi menganggap mudah sehingga apa persiapannya nggak matang. Justru sesuatu hal yang dianggap sepele, dianggap ini mudah gitu ya. Justru itu yang akan jadi bumerang bagi kita. Jadi saran saya bagi teman-teman Jeffler semua yang mau mendaftar, walaupun di beasiswa ini tidak ada persyaratan untuk interview gitu ya, kita harus tetap mempersiapkannya dengan matang. Gitu. Ya, jadi betul. jangan sampai karena nggak ada interview kita menganggap ya mudah gitu. Enggak gitu, justru nanti itu yang akan jadi kelemahan kita dan akhirnya kita gagal untuk mendapatkan beasiswa. Wah, setuju banget Kak, insight banget ya. Iya. Apalagi sekarang tuh ada video elevator pitch ya. Iya. Nah itu harus betul-betul dimaksimalkan karena nggak ada interview itu. Jadi waktu kita untuk menunjukkan potensi kita tuh di salah satunya di video elevator pitch itu. Betul, untuk meyakinkan bahwa kita layak sebagai penerima. Betul. Kak Landi dan Kak Endah waktu daftar beasiswa ini ada nggak sih rasa insecure kayak kayaknya aku mah nggak bakal dapet? Oke. Nah di sini sebenarnya plot twist banget ya. Waktu SMA tuh aku bener-bener cuma fokus di akademik doang. Sementara aku nggak ada organisasi kan. Di situ pasti menimbulkan rasa insecure tuh. Dan mungkin buat teman-teman yang mau daftar nanti juga punya hal yang sama gitu, perasaan insecure yang sama. Gimana nih? Pengen JFLS dengan ada kata leadership tapi kok nggak punya organisasi, ya insecure lah, pasti kayaknya aku nggak diterima deh gitu kan. Nah teman-teman di sini teman-teman bisa lihat ada bukti nyata bahwa ternyata ketika aku SMA tuh bisa nih diterima di JFLS walaupun aku nggak punya pengalaman organisasi teman-teman. Dan pokoknya dari aku tuh selalu mikir kayak believe in yourself gitu. You will not be unstoppable gitu kan. Kamu nggak akan bisa terhentikan. Pokoknya coba dulu aja gitu loh. Kita nggak akan pernah tahu kan hasilnya kayak gimana sebelum kita mencoba. Dan ketika aku coba daftar dan ternyata lolos, oh ternyata aku bisa nih, dan hilangkan coba rasa insecure itu. Kayak gitu sih teman-teman. Kalau menurut saya sih sepertinya untuk rasa insecure, rasa ketidakpercayaan diri gitu ya, keluh kesah, pasti setiap orang itu mengalami. Dan pasti semua orang itu ada sisi itu gitu. Hanya saja mungkin yang membedakan bagaimana rasa insecure itu tidak berdampak panjang dan berdampak negatif bagi hidup kita gitu. Nah mungkin di sini ada tips dan triknya agar insecure itu tidak berdampak negatif gitu ya bagi kehidupan kita. Itu adalah dengan mencari potensi. Karena biasanya kita tidak menyadari potensi yang kita miliki sehingga kita insecure. Ya. Kita selalu merasa kekurangan, kita selalu merasa bahwa tidak sanggup, itu karena kita tidak mengenal diri kita itu seperti apa gitu. Kalau misalkan ditanya insecure-nya apa gitu ya ketika saya mendaftar JFLS ini, kuotanya terbatas. Peminatnya banyak gitu ya. Sama betul. Kira-kira saya bisa nggak jadi bagian dari penerima beasiswa itu? Nah itu insecure dan keluh kesah ketika saya ingin mendaftar. Sama-sama banget sih. Gitu. Waktu 2020 juga kita sama kan 2020 dan pendaftaran itu memang sangat banyak ya. Banyak banget. Pasti insecure banget ya, kayak ya udahlah daftar dulu aja gitu kan. Kita kasih pot terbaik dan ya bisa lihat ternyata kita bisa jadi awardee gitu kan. Iya. Solusinya tadi persiapannya harus matang.
kita nggak bisa SKS, sistem kebut semalam. Iya setuju sih Kak. Apalagi bikin esai Biasanya nggak mungkin. SI CV sehari semalam kayaknya Jadi Nggak kalau bisa. teman-teman JFLS, kalau boleh saya cerita, waktu saya daftar JFLS ini saya nggak langsung dalam jangka waktu dekat persiapannya. Jadi saya lulus S2 itu tahun 2020, kemudian saya mendapatkan informasi mengenai beasiswa ini dari dosen, dan saya mencoba melengkapi persyaratan sebaik mungkin gitu. Jadi saya nggak buru-buru ketika ada pendaftaran langsung submit, enggak. Saya harus review lagi, saya harus revisi lagi sampai ketika saya yakin baru saya submit gitu. Dan 2021 saya baru daftar. Wah. Jadi saya persiapannya sangat matang. Oke, Wah. sama sih. Kebetulan aku juga waktu itu kan lolos SNBP ya, dulu itu SNMPTN namanya Iya, kan. Makanya itu banyak waktu yang bisa dipersiapkan waktu itu untuk pendaftaran, dan bener-bener sangat matang sih, mulai dari esai. Saya cukup lama sih membuat esai, mungkin nanti bakal dibahas ya mengenai Iya. esai gitu. CV dan sebagainya bener-bener saya persiapkan dengan matang gitu. Dan tadi juga setuju tuh sama kakak, kalau misalkan nggak langsung submit, bener-bener dicek lah berkali-kali, ada data yang salah enggak dan sebagainya gitu kan. Iya. Kayak gitu sih. Wah keren banget nih, berarti persiapannya satu nih buat Sobat Juflers, persiapannya harus matang. Tapi mungkin kalau aku boleh cerita ya, kalau aku tuh justru agak kebalikannya. Karena aku tuh baru tahu JFLS setelah kayak seminggu mau penutupan gitu. Oke. Karena kan sebenarnya aku tuh nunggu UKT keluar dulu kan, besaran UKT-nya. Terus ternyata karena keberatan gitu ya buat aku, akhirnya aku cari-cari tuh beasiswa mana ya yang masih buka, dan ada beasiswa JFLS. Akhirnya aku baca, teliti tuh apa aja sih yang perlu aku siapin, terus aku siapin di jangka waktu seminggu itu, dan alhamdulillah akhirnya selesai juga. Oke. Mungkin perbedaannya kalau jangka waktunya lebih panjang, kita persiapannya bisa lebih Lebih matang matang. dan Iya. lebih lama. Tapi tidak dipungkiri juga kalau misalkan JFLers semua nih durasinya itu singkat kayak TH5 ini gitu, kayak 1 minggu itu nggak jadi masalah. Asalkan apa? Ketelitian. Betul. Iya. Betul. Iya, berarti bisa disampaikan ya buat teman-teman mungkin yang keterimanya tuh di akhir-akhir juga nih, misalkan kayak yang jalur mandiri kan di akhir banget ya itu kan, atau UTBK dan sebagainya, jalur-jalur lainnya, dan mereka tuh pasti bakal panik kan, mepet-mepet kayak ini bisa nggak sih seminggu, dan ternyata bisa Iya, ya. bisa, guys. Bisa, Lama. bisa banget. Ya tuh kan, bisa kejauh ya teman-teman gitu. Nah, terus kadang tuh ada yang nanya, kalau misalnya kampusnya swasta bisa nggak sih Kak? Bisa banget, saya swasta. Nah, Bisa teman-teman. Saya swasta. Ya banyak banget ya teman-temanku juga yang di swasta yang keterima di JFLS gitu. Dan jangan jangan insecure lagi kan, Iya. karena swasta gitu. Nggak boleh gitu ya teman-teman, karena banyak nih ya ada contohnya juga kakak ya gitu. ya dan sebetulnya di Instagram kita juga ya, di akun media sosial kita banyak banget yang komen, Kak kalau misalnya aku kuliahnya atau aku SMA-nya tuh gak punya prestasi sama gak ada organisasi, gimana caranya aku bikin CV sama bikin esai? Mungkin dari kakak-kakak ada tips and trick nih? Oke. Jadi sebenarnya waktu SMA tuh aku belum kenal CVTS teman-teman. Jadi Iya, masih aku juga. CV biasa kan. CV biasa. Nah, karena di sini teman-teman bisa dapat informasi lebih bagus gitu kan. Di sini kita bisa sampaikan bahwa teman-teman bisa coba tuh yang namanya CV ATS friendly ya. Mulai dari situ. Mungkin teman-teman bisa coba pelajari dari sekarang gitu bagaimana cara pembuatannya, dan ada template-nya juga teman-teman. Ada di salah satu website, mungkin nanti teman-teman bisa cari gitu ya. Dan tentunya teman-teman bisa tuh nyantumin prestasi teman-teman. Terus misalkan teman-teman gak punya organisasi nih, tapi teman-teman bisa juga tuh menyampaikan misalkan pernah dapat project apa selama di SMA, itu bisa diceritakan tuh, karena kan pasti teman-teman punya role di situ kan, dan sebagainya gitulah. Dan pokoknya jangan insecure lah. Dan waktu itu aku juga sempet sering nge-review si CV aku. Jadi biar orang-orang terutama orang yang yang punya kompetensi untuk mereview, waktu itu kebetulan direview sama salah satu teman kakakku yang kebetulan HR di salah satu perusahaan. Aku coba review, walaupun anak SMA masih ya biasa-biasa aja ya, prestasinya nggak ada yang wow gitu. Dan dari situ sih aku mulai percaya diri kan. Pokoknya teman-teman persiapan dengan matang aja untuk CV-nya gitu loh. Itu sih mungkin dari aku ya. Sama sih kayak Landi. Saya waktu pas daftar JFLS itu untuk CV saya pakai format ATS friendly. Jadi kalau misalkan teman-teman dalam membuat CV ada 3 hal yang memang harus dipersiapkan. Pertama adalah memasuki kontak dan informasi pribadi. Kemudian yang kedua juga ada deskripsi.
singkat mengenai diri kita, Betul. potensi kita seperti apa, dan jangan lupa kita menonjolkan kegiatan-kegiatan kita, baik akademik, organisasi, publikasi. Nah, itu nanti menjadi pointer yang memang oh ini ternyata yang menjadi daya tarik kita gitu. Dan kalau misalkan dalam membuat CV itu formatnya harus jelas, teman-teman gitu. Terkadang ketika kita membuat CV untuk font dan size-nya itu nggak konsisten gitu ya, terus tidak mudah dibaca, terus juga teman-teman dalam penyampaiannya terlalu panjang lebar gitu. Jadi sebisa mungkin kalau dalam CV itu sesederhana mungkin tapi mencakupi potensi yang kita akan tonjolkan nanti gitu. Ya. Sama aku mau nambahin juga ya teman-teman, jangan sampai sih kayak kita tuh mengada-ngada di CV ya, karena itu tuh penting banget. Nanti kan bakal dicek ya, bakal dipertanggungjawabkan juga. Banyak tuh beberapa orang yang mengada-ngada sebenarnya dia tuh nggak kayak gini, tapi di CV diceritain hal-hal yang sebenarnya nggak kayak gitu dia gitu. Iya, betul. Wah, ini case juga ya. Banyak banget loh yang kayak Karena gitu. kan kalau untuk pengisian persyaratan itu apa yang kita tuliskan itu harus sesuai dengan berkas yang kita upload. Jadi jangan sampai di CV kita mencantumkan apa tapi dokumen pendukungnya berbeda. Ya. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Ya, banyak juga kayak kan di situ ada yang kita ngupload nilai ya waktu itu tuh nilai ujian kan. Nah di situ hati-hati juga teman-teman, karena ada beberapa temanku juga yang melebih-lebihkan nilainya. Misalkan nilai pelajaran tertentu misalkan 85 dia naikin jadi 89 dan sebagainya. Itu tuh harus hati-hati juga teman-teman. Jangan sampai kita mempalsukan sesuatu sih di situ. Ya, karena kan dokumen pendukungnya juga kan bakal diupload ya. Bakal diupload. Pada akhirnya bakal ketahuan juga Ketahuan. kalau mengada-ngada. Ya, terus juga kalau untuk beasiswa JFLS ini kan pengumumannya di akhir ya. Biasanya suka ada keterangan bahwa kita tidak lolosnya di mana. Tapi mudah-mudahan sih JFLer semua lolos ya. Amin. Tapi biasanya suka ada keterangan di akhir gini ya. Misalkan kita tidak lolos di bagian administrasi atau kita tidak lolos di perguruan tinggi gitu, atau tidak lolos di bagian Pemprov gitu. Biasanya suka ada seperti itu. Terus biasanya suka ada teman-teman saya yang bertanya, kenapa kok saya nggak lolos di administrasi gitu ya? Kenapa saya nggak lolos di perguruan tinggi gitu ya? Karena bagi saya itu balik lagi ke ketelitian. Kayak administrasi nih teman-teman gitu. Sekarang kan ada penggunaan materai. Ya, banyak dari kita yang nyomot dari Google. Aduh. Ya, atau enggak Ilegal satu ya. materai dipakai untuk beberapa berkas gitu. Terus juga bisa membuat gagal itu adalah ketika kita tanda tangan tidak menyentuh materai. Ya. Nah, itu bisa hal kecil tapi bisa membuat kita gagal untuk mendapatkan beasiswa. Wah, berarti dari dokumennya juga harus diperhatikan. Iya, betul. Karena ini ya syarat dokumen itu kan tahap awal ya. Betul. Kalau dari sana udah nggak lolos, nanti untuk seleksi berikutnya juga pasti akan sulit gitu. Iya, betul. Setuju. Sama aku penasaran nih, kan tadi Kang Landi nggak punya organisasi di SMA. Kang Landi nyantumin apa sih di esainya dan CV-nya? Oke. Kalau di CV sih kebetulan karena aku terlalu akademik banget ya. Kebetulan waktu itu aku emang fokus lomba. kebanyakan. Wah. Jadi ya aku cantumin tuh achievement aku selama lomba apa di CV itu. Dan untuk di esai, sekarang mungkin ke esai ya. Di esai itu tuh aku banyak nyeritain sih. Kayak mulai dari aku SD, aku ceritain kayak. Karena aku dulu tuh waktu SD sering ngajar waktu dulu. Ketika kelas 6 SD aku kadang suka ngajar apa ya namanya, tetangga-tetangga aku gitu kan dulu tuh. Dan di situ aku ceritain, dan bahkan waktu itu waktu SD aku pernah punya impian pengen bikin perpustakaan gitu kan. Aku ceritain tuh. Terus waktu SMP, SMA apa aja achievement aku, terus apa aja struggle aku di situ ceritain, apa aja yang long term goals aku apa, terus short term goals aku apa, aku ceritain gitu. Dan di situ aku juga banyak menceritakan tentang hal-hal yang bisa membangun Jawa Barat gitu. Dan juga aku menceritakan juga tuh kenapa aku ngambil jurusan accounting. Aku cari tahu tuh ada problem apa sih sebenarnya tentang hal accounting itu. Nah, dan di situ aku mulai solve gitu loh. Ternyata dengan aku ngambil jurusan accounting, aku tuh bisa setidaknya memberikan solusi ketika ada permasalahan-permasalahan di Jawa Barat ataupun di Indonesia. Kayak gitu sih mungkin kurang lebihnya. Mungkin ada tambahan dari Iya. kakaknya. Ini berkaitan dengan esai kali ya. Banyak dari teman-teman semua mungkin bingung gimana sih cara menulis esai gitu ya. Karena kan untuk menulis esai itu ada batas maksimum, biasanya harus minimum atau maksimumnya berapa kata gitu ya. Sehingga dalam aturan tersebut kita harus memaksimalkan kira-kira apa pointer-pointer penting yang akan kita sampaikan. Nah,
saran saya dalam membuat esai itu teman-teman harus bikin kerangka dulu. Nah, habis bikin kerangka, teman-teman harus lihat dulu kira-kira pokok bahasannya apa, kira-kira pembukanya apa, Betul. penutupnya apa, gitu. Dan yang paling penting adalah yang mungkin dianggap sepele lagi nih sama teman-teman adalah tanda baca. Oh iya. Saya saat bikin esai saya sangat memperhatikan titik koma, kemudian tanda baca apapun itu. Karena apa? Dengan tanda baca itu akan memudahkan orang lain atau pihak lain dalam membaca. Jadi lebih dimengerti esai kita. Nah itu juga bisa menjadi salah satu pointer mungkin plus ya, nilai plus gitu bagi teman-teman ketika menyusun esai. Iya, setuju banget sih. Iya. Aku sangat memperhatikan Iya masih kan? titik koma, Tanda terus baca. KBBI dan sebagainya itu Iya. bener-bener diperhatikan gitu, EYD dan sebagainya. Bahkan aku tuh sempet nge-review CV-ku nge-review esaiku gitu loh ke orang yang emang dia lebih paham mengenai esai. Dan itu ngebantu banget sih. Dia kayak ketahuan tuh kayak harusnya Iya. titik jadi koma dan sebagainya. kan? Itu tuh sangat kecil tapi dampaknya sangat besar kan. Betul. Dari hal kecil tuh harus teliti juga teman-teman kayak gitu. Dan benar harus buat kerangka dulu sih biar kita tuh tahu arahnya mau Gambarannya. kemana ya gitu. Itu sih setuju banget sama kakaknya. Di esai juga saya waktu itu mencantumkan mulai dari saya kecil, kemudian ketika saya kuliah sampai saya sekarang S3 sambil bekerja gitu, itu saya cantumkan. Kemudian saya kaitkan dengan 11 prioritas pembangunan Jawa Barat. Nah, waktu itu saya konteksnya ke ekonomi dan pendidikan. Pendidikannya karena saya berkarir di dunia pendidikan sebagai dosen. Kalau misalkan untuk ekonominya karena saya mengambil riset tentang inovasi kebijakan di bidang ekonomi. Wah. Gitu. Sama sih, aku juga nyinggung tentang itu kebijakan itu, tapi enggak sedetail kakaknya gitu kan. Karena waktu itu anak SMA udah Iya, kuliah. Tapi karena waktu itu ada yang sempat nyinggung juga masalah tentang tadi pembangunan itu, aku masukin juga tuh teman-teman di CV-nya. Dan yang terakhir itu aku tuh kayak kayak mempertegas kembali kenapa sih aku terus diterima gitu. Itu tuh penting juga tuh. Karena kan dari situ kita tuh bisa meyakinkan ya pembaca esai atau penilai esainya gitu. Kayak gitu teman-teman. Iya betul. Esai juga saya berkaitan sama video. Oh. Video itu kan wajib diunggah di YouTube ya. Iya. Berdurasi maksimal 1 menit. Nah, jadi kalau video itu penjelasan secara ringkas tentang diri kita, kenapa layak, gitu ya. Kalau misalkan esai itu penjabarannya, gitu. Jadi antara esai sama video yang saya buat itu saya sinkron. Kemudian kita nggak ada ya. Iya. Itu mungkin bisa menjadi tips dan trik bagi Jevler semua dalam menyiapkan video. Betul. Ya betul banget. Dan bikin videonya juga ada baiknya pakai skrip ya, dibikin dulu kerangkanya gitu. Supaya pas penyampaiannya poin-poinnya yang mau disampaikan tersampaikan semua. Setuju banget sih. Sama khusus untuk S2, S3 itu ada tambahan portofolio dan penelitian. Ya, proposal penelitian gitu. Kalau S1 mungkin tidak ada proposal Ya, penelitian, nggak ada. tapi kalau untuk jenjang S2, S3 itu ada gitu. Nah, kira-kira untuk proposal penelitian teman-teman harus memasuki apa gitu ya. Nah, yang penting adalah teman-teman harus memuat gagasan-gagasan baru yang berupa inovasi, kreativitas gitu, yang nantinya hasil akhirnya adalah novelty, ada kebaharuan. Gitu. Jadi itu menjadi nilai plus bagi diri kita sendiri. Kita mampu menciptakan sebuah kebaharuan dalam penelitian kita yang nantinya akan berguna bagi Jawa Barat. Keren banget ya. Iya, keren banget. Proposal penelitian tuh kalau di otakku tuh kayak masih sangat-sangat kompleks. Kompleks dan susah ya kita pikiran. Iya. Apalagi anak SMA ya. Iya, apalagi anak SMA. Boro-boro mikirin proposal penelitian. Iya. Kita daftar baru pas lulus banget kan ya. Jadi, Iya. ya kita nggak kepikiran kayak gitu kan. Karena untuk S2 dan S3 ya. Iya, untuk S2 dan S3. Bahkan aku dulu CV pun bingung gitu mau kayak Iya. gimana. Apakah pakai template yang di Canva atau misalnya bikin di Word kayak gimana gitu. Tapi untungnya JFLS ini nggak mengharuskan CV-nya ATS. ATS, ya. Betul. CV kreatif pun bisa. Ya. Tapi kita merekomendasikan ya. ATS. Karena kan sekarang lagi booming banget ya. Iya, Dan iya. emang sangat direkomendasikan gitu teman-teman. Kayak gitu. Supaya lebih jelas penjabarannya juga ya, ada deskripsi diri dan lain-lain. Paling aku mau nyinggung ini, untuk tema esai S3 beda sama tema esai S1. Kalau tema S3 apa Kak? Temanya itu menyinggung tentang 11 prioritas pembangunan Jabar. 11 prioritas pembangunan Jabar itu bisa dilihat di mana sih Kak?
Kalau ada yang belum Google tahu, juga Google ada ya? teman-teman. Tinggal searching aja 11 prioritas pembangunan Jabar langsung keluar. Wah, Ya, teman-teman nanti pilih mau bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, banyak. Gitu. Cuman saya waktu itu fokusnya ekonomi dan pendidikan. oh, Ya, karena nanti dari esai itu saya tadi sinkron, selaras. Jadi proposal penelitian saya juga berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan. iya. Oke, kalau misalnya untuk S1 itu kan temanya ini ya, peran dalam organisasi ya, organisasi. ataupun masyarakat gitu. Nah, karena banyak yang masih pada bingung gitu ya, kalau misalnya aku nggak punya organisasi kayak gimana, sebenarnya tadi juga udah disampaikan Kang Landi, dan aku juga punya temen gitu, dia tuh masukin pengalaman kerja kelompoknya, dan itu juga bisa. Bisa. Ya, Kalau misalnya Sobat Jeffers gitu, jadi ketua kelas atau jadi bendahara kelas, itu juga sangat-sangat bisa untuk di input gitu Ya, ke betul. esai. Setuju, Mbak. Oke, kalau gitu mungkin aku penasaran juga. Kan JFLS itu benefitnya bukan cuma biaya ya Kak, ada pendampingan. Apa sih yang paling kerasa, manfaat yang paling kerasa? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Ya boleh. Oke, dari aku sih tadi ya, dari project-projectnya. Kebetulan aku juga ikut yang JFLS Expo yang JFLS Goes to School to School. kan. Dan di situ aku jadi perwakilan Sukabumi. Kita seru banget tuh pergi ke beberapa sekolah di Sukabumi untuk apa tuh namanya tuh menjelaskan mengenai JFLS ini kan. Dan di situ kerasa banget sih kayak I'm so apa ya, sangat berguna lah, bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan di situ karena kita bisa ngeliat ternyata banyak tuh masih anak-anak SMA di luar sana yang belum tahu mengenai informasi beasiswa, dan mereka tuh kebanyakan memang belum punya rasa ingin melanjutkan pendidikan karena mereka pikir bakal mahal dan sebagainya. Nah, dengan kita melakukan project ini ya, kita ngerasa bisa membantu mereka gitu loh. Dan mereka tuh mulai tercerahkan, oh ternyata aku mau melanjutkan nih dengan adanya beasiswa JFLS ini. Itu sih salah satu hal yang menurutku unforgettable moment ya, karena di sana kita tuh hampir seminggu lebih bareng-bareng kan. Kita punya apa yang namanya itu, communication skill juga karena kan sering ngobrol-ngobrol di sana. Selain itu juga beasiswa JFLS ini tuh ngebantu ke karir aku juga. Mungkin nanti bakal ada bahasan ya mengenai karirnya ya. Nanti bakal aku spill teman-teman gitu sih. sebenarnya banyak ya untuk apa aja sih yang kita dapatkan selama kita sebagai penerima beasiswa gitu. Tadi ada yang namanya JFLS Expo gitu ya. Terus ada juga pendampingan, terus ada lagi magang gitu. Terus ada apa lagi? Ada relawan ya, relawan JFLS gitu. Nah, kalau yang saya dapatkan itu program pendampingan, itu kan setiap tahun teman-teman JFLers itu ada, dan setiap tahun itu proyeknya berbeda-beda. Karena ada temanya gitu. Nah, karena berbeda-beda tema, otomatis kita akan menambah soft skill, kemampuan, keterampilan kita lebih inovasi, lebih kreatif gitu dalam mencari solusi dari sebuah permasalahan gitu. Nah, konteksnya kalau untuk S3 itu sebagai advisor. Gitu. Nah, biasanya pembagian kelompoknya itu berdasarkan universitasnya. Betul. Tapi disatukan S1, S2, S3 gitu kelompoknya. Iya, sama sih. Aku juga punya momen yang sangat gak terlupakan gitu dari yang tadi ya, yang pendampingan itu di bagian event kalau nggak salah. Waktu tahun 2021 atau 2022 ya, aku lupa. Yang event itu loh, event manajemen kalau nggak salah temanya. Iya, kalau nggak salah 2002. 2022 ya. 2022 ya. Nah itu tuh kita ngebuat sebuah event kan, namanya itu Impossible lolos PTN 2022 berarti kan. Dan di situ kebetulan aku kan punya salah satu platform tentang education, dan waktu aku coba upload tuh mengenai event ini, teman-teman kaget sih. Di situ responnya sampai 400.000 viewers di TikTok, dan itu kita semalam pendaftarnya itu sampai 1.000 lebih, dan kita kan mematok untuk 1.000 orang kan. Bahkan kita tuh bikin giveaway, teman-teman. Giveaway-nya bukan giveaway uang, tapi giveaway orang yang bisa tetap masuk gitu loh, karena saking banyaknya yang pengen join. Waktu itu sampai 1.000 lebih, dan di situ kayak wah ternyata responnya sangat baik, dan itu benar-benar kerja keras yang sangat terbayarkan ya, karena responnya sangat banyak. Dan kita juga undang beberapa orang yang dari kedokteran UI gitu buat jadi speaker, dan salah satunya ada siswa yang lolos UTBK yang skornya itu ada yang 1.000 gitu, salah satu suksesnya. Dan di situ kan sangat apa ya, membuat orang tertarik untuk daftar kan. Bisa jadi motivasi juga. Betul. Jadi kan kita juga secara nggak langsung si event itu bisa memotivasi juga dan membantu teman-teman anak SMA di luar sana, dan jangkauannya nggak hanya di Jawa Barat tapi lebih jadi ke Indonesia kan. Se-Indonesia tuh tahu nih mengenai event yang sangat bermanfaat dari program pendampingan JFLS ini. Terus kalau misalnya dari Kak Landi dan Kak Enda sendiri ngelihat sekarang anak-anak mulai pada tertarik nih untuk kuliah,
Tapi ada yang masih bingung, Kak gimana sih, aku tuh pengen kuliah cuma aku takutnya gak ada biaya. Ada saran gak sih Kak buat mereka-mereka yang masih bingung? Oke. Sebenarnya selama kita berusaha tentunya pasti setiap ada selalu ada jalan kan. Nah, ini salah satunya teman-teman solusi buat kalian yang kesulitan untuk biaya pendidikan. Ada nih yang namanya JFLS, bisa teman-teman coba kan. Dan di sini tuh kita nggak menganggap kayak miskin dan sebagainya kan. Ini sesuai dengan effort kalian gitu. Selagi kalian memang berusaha dengan keras gitu kan, mempersiapkan dokumennya dengan baik, dan ini tuh sebenarnya semuanya bisa ya dilaksanakan. Nggak memakan biaya juga kan. Jadi teman-teman bisa daftar dulu aja gitu. Siapa tahu kan teman-teman jadi award di selanjutnya kan. Dan ini tuh bisa memperlancar karir teman-teman juga dengan adanya JFLS ini. Jadi buruan daftar. Iya. Penutupannya berapa lama lagi? Tanggal 20 Juli, udah menghitung hari. Iya. Jadi teman-teman jangan lupa yang udah melengkapi berkasnya, jangan lupa submit. Iya, harus banget di submitnya. Kayak jangan sampai udah nyiapin berkas banyak ya, nggak di submit tuh, wah rugi banget teman-teman itu. Iya, rugi banget. Dan sebenarnya banyak nih teman-teman juga yang mereka tuh daftar, tapi mereka nggak submit. Entah itu karena mereka pikirnya, aduh ini harus ada prestasi yang diisi, sedangkan aku nggak punya gitu. Nggak apa teman-teman, diisi dulu aja karena beasiswa ini tuh melihat potensi kalian gitu, bukan pencapaiannya tapi proses yang kalian lalui. Misalkan nih dari teman-teman Javelers ada yang ikutan lomba tapi ternyata nggak ada juara, masukin aja. Betul. Sertifikatnya masukin aja. Karena apa? Artinya teman-teman ada proses di mana kalian ingin menjadi lebih baik. Ya. Dan pasti itu akan menjadi penilaian juga. Betul. Gitu. Artinya kita bukan hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang Iya, gitu. betul. Tapi ada aktivitas yang dilakukan. Iya, setuju banget sih. Aku juga waktu kemarin nyantumin beberapa sertifikat yang emang nggak juara gitu. Nggak salah teman-teman, nggak menyantumkan yang nggak juara juga kan, itu justru nilai plus karena kita memang bisa berani mencoba gitu walaupun nggak juara kan. Itu kan salah satu effort juga dibanding dengan orang yang nggak mau nyoba untuk ikut lomba kan. Coba dulu aja teman-teman, apalagi kelas 11 sekarang kan, coba persiapan nyiapin lomba-lomba aja gitu yang ada, walaupun nggak menang pun nggak apa-apa kan, jadi pengalaman tuh. Itu sih paling dari aku. Atau kegiatan-kegiatan kayak workshop, Betul. seminar, Ikut webinar konferensi gitu juga. itu juga bisa. Waktu itu aku juga masukin sertifikat webinar malah. Webinar online kan. Tapi ya karena melihat effortnya itu ya, jadi ya nggak apa masukin aja, kan rezeki mah nggak akan kemana ya. Dicoba dulu aja. Ya, sama ini sih. Kadang kita tuh suka menilai diri kita tuh kayaknya aku nggak mumpuni gitu. Padahal kan belum tentu perspektif penilai JFLS itu nggak sama dengan kita. Siapa tahu dia menilai hal lain gitu kan, yang ada di dalam diri kita kayak tadi kan, potensi dan sebagainya. Jadi teman-teman coba daftar dulu aja karena penilaiannya tuh nggak hanya dari prestasi juga kan, banyak penilaian lain yang sebenarnya kita nggak tahu. Jadi coba dulu aja. Siapa tahu ada hal yang jadi poin penting gitu di diri kalian yang bisa diterima kayak gitu. Aku penasaran nih, kan Kak Endah ada video elevator pitch ya? Ada. Dan itu waktu videonya tuh cuma 1 menit. Betul, 1 menit. Gimana caranya bikin video 1 menit tapi bisa sangat-sangat menggambarkan diri Kak Endah? Ya, saya bikin sketsa. Oh, Apa aja sekiranya yang akan saya sampaikan. Terus saya coba baca ulang, kira-kira ketika dibaca ini ada nggak 1 menit. Kalau misalkan ternyata durasinya lebih, teman-teman harus ringkas lagi. Gitu. Sebenarnya nggak harus dihafal ya. Sekarang kan pakai on kamera, teman-teman teleprompter tinggal, ya. Kayak gitu. Kayak itu. Agar lebih penyampaiannya lebih enak, agar penyampaian informasinya juga lebih tepat lagi gitu. Dan videonya tuh harus yang proper atau boleh di depan kamera aja gitu? Saya pakai kamera handphone. Wow. Tetapi asalkan suara kita jelas penyampaiannya, nggak bising atau misalkan ada suara yang tidak terdengar, itu dihindari. Gitu. Saya mencari suasana yang tidak berisik, tidak bising di kamar nih teman-teman. Gitu. Tinggal pakai handphone, selesai. Wah, berarti simple ya sebenarnya. Yang penting isinya ya buat bobot betul. ya. Iya Betul. bener. Gak harus pusing pakai kamera segala macam, harus keluar dari rumah gitu. Di rumah pun bisa. Di rumah pun bisa. Ya. Dan kalau untuk tadi ya CV, esai dan video sebetulnya udah banyak dibahas juga di akunnya JFLS. Jadi kalau misalnya teman-teman masih pada bingung gitu, bisa main-main nih ke akun Instagramnya JFLS. Iya, betul.
adminnya fast respon sekali. Iya, Betul. banget ya. Aku bahkan beberapa kali dibales waktu SMA kan aku sempat komen kan. Dan itu dibales loh teman-teman dan nge-DM pun dibales. Jadi kalau ada sesuatu yang mau tanyakan coba ditanyakan aja ya. Iya, betul. Aku juga penasaran kan Kak Endah dan Kak Landi ini udah lama gitu ya menjadi penerima beasiswa JFLS. Rencana Kak Landi dan Kak Endah ke depan setelah beasiswa ini berakhir mau ngapain aja nih Kak? Oke. Landi dulu. Oke. Kalau aku tentunya mau coba berkarir dulu ya untuk kerja kan. Nanti mungkin aku mau lanjut S2 ngambil beasiswa juga ya, LPDP atau beasiswa. Mungkin nanti ada untuk beasiswa ke luar negeri mungkin ada di JVLS, siapa tahu Amin, kan amin. ya. Siapa tahu Jabar memfasilitasi. Memfasilitasi ya seperti LPDP kayak gitu. Untuk itu sih makanya mohon doanya aja teman-teman yang terbaik gitu. Ya. Kalau saya ingin jadi dokter muda. Wow. Iya, insya Allah Boston. mohon doanya Keren. teman-teman selesai tahun ini Amin, gitu amin. ya. Setelah itu mungkin jangka panjang saya ingin mengabdikan diri saya karena pekerjaan saya dosen, otomatis saya ingin membangun pendidikan di Jawa Barat gitu dan mudah-mudahan jadi profesor muda. Amin. Profesor termuda. Amin. 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 Kalau Kak Landi sendiri kan aku tuh sempat lihat LinkedIn-nya gitu ya. Internship di mana aja Kak? Oh, kebetulan aku internship itu ada 3 kali ya teman-teman dalam setahun kemarin ya. luar Jadi biasa. Banyak ini, banget ya. ini pun karena ditunjang oleh JVLS ya. Dengan adanya JVLS, aku semakin dilirik oleh beberapa company kan. Kebetulan pertama kali aku internship tuh di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Teman-teman di situ aku internship ya selama hampir 3 bulan. Setelah itu aku lanjut lagi di bulan yang bener-bener kayak aku kayaknya 2 hari setelah dari situ aku lanjut lagi internship ke Jakarta. Kebetulan aku diterima MSIB waktu itu, MSIB 5 di salah satu company di Jakarta sebagai internal auditor. Dan itu tuh pun karena bantuan dari JVLS juga kan. Waktu itu kan ditanya juga nih sebenarnya kamu pernah dapat scholarship apa sih? Kan itu kan jadi bahan pertimbangan dan waktu Iya. aku jawab JVLS, wah ternyata itu salah satu yang membantu gitu loh teman-teman untuk meloloskan aku di MSIB. Dan yang terakhir itu bener-bener aku kayak cuman 1 hari setelah itu aku lanjut lagi kan. Kebetulan aku diterima di salah satu my dream company. Mungkin dari teman-teman accounting tahu tuh mengenai Big Four accounting firm. Kebetulan aku intern di PwC Indonesia atau PwC Indonesia itu sebagai vocational employee selama hampir 3 bulan. Dan di situ kerasa banget sih banyak benefit yang dikasih nggak hanya dari dana tapi dari brandingnya kita sebagai ODJVLS itu sangat dilirik gitu oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Bahkan perusahaan sekelas PwC Indonesia pun aku bisa dapat gitu loh dengan adanya bantuan JVLS ini gitu teman-teman. Jadi banyak banget lah benefit yang dikasih sama JVLS ini gitu. Wah, keren banget. Kalau Kak Endah sendiri kan aku sempat lihat juga. Kak Endah ini sempat penelitian di Korea ya Kak? Iya, betul. Itu keren banget sih. Gimana ceritanya bisa? Keren ya. Jadi ini berawal dari JFLS. Wow. Ya, jadi waktu pas submit itu kan ada proposal penelitian, saya mencari ide apa sih kira-kira yang bisa membangun salah satu kota di Jawa Barat. Gitu. Nah saat itu saya mengambil judul Strategic Benchmarking, Inovasi Kebijakan Kota Bandung dan Kota Seoul. Wow, Ya. di komparasi. Iya. Keren. Komparasi. Jadi metode penelitiannya itu komparatif kualitatif menggunakan langkah-langkah benchmarking. Gitu. Saya baru pulang dari Korea itu Februari. Berarti masih deket-deket. Deket-deket ya. Ini berawal dari JFLS. Keren banget. Jadi saya terinspirasi untuk membangun ide-ide baru, untuk membangun Jawa Barat gitu, sehingga kita tidak hanya sekolah, kita tidak hanya terbantu dari sisi ekonomi saja untuk menggapai cita-cita, tetapi kita harus bisa memberikan yang terbaik, harus ada feedback gitu. Betul. Bahkan JFLS juga buka program magang ya untuk wordingnya sendiri. Kayak aku nih sekarang, aku lagi magang juga di JFLS dan itu bisa banget nih teman-teman WordI kalau misalnya aduh bingung nih mau kerja di mana gitu atau pengen cari pengalaman lain, boleh daftar magang JFLS. Iya. Karena itu bermanfaat banget juga. Iya. Kayak tadi ya kalau singgung soal penelitian gitu ya. Tadi kan judulnya udah teman-teman tahu gitu ya. Nah itu konteks tujuannya adalah saya ingin UMKM Kota Bandung tuh gitu ya, nggak hanya naik kelas, tetapi dia bisa go global. Kalau misalkan teman-teman sadar sekarang itu UMKM gitu ya, banyaknya apa? Banyaknya meniru produk-produk dari Korea. Bener gak? Iya benar. Siapa yang nggak tahu topoki? Iya. Ya, kimchi, bener nggak? Kenapa nggak peracian? Ya, bakso aci Cireng. mungkin cireng kayak gitu ya. Nah makanya saya ingin melihat bagaimana inovasi kebijakan.
Ya jadi bukan dari luar doang masuk ke kita, Iya. terus kita juga bisa masuk keluar. Betul. Siapa tahu cireng bisa jadi makanan idol-idol Iya. Korea. Go internasional Dan ya. semua itu adalah berawal dari JFLS. Iya. Ya, inovasinya dikembangkan di JFLS. Iya. Oke, terus kalau misalnya Kang Landi dan Kak Endah dari keluarga apakah mendukung untuk pada awalnya mendaftar JFLS? Wah, tentunya sangat mendukung sekali ya. Terutama ibu aku juga dan keluarga aku, pokoknya semua kakak-kakakku juga sangat mendukung ya ketika aku mendaftar. Bahkan aku tuh bacain esai aku ke mereka. Oh, iya. Ibu aku sampai nangis kan. Karena mungkin Terharu. Iya, ya, terharu. Ya, esai aku sedikit Dramatis. dramatisir juga. Jadi ya pokoknya mereka mendoakan sekali ya semoga lolos gitu kan, dan ternyata memang doa mereka dijawab dan akhirnya aku jadi awardee kan. Bener-bener dukungan orang tua dan dukungan teman pun itu tuh bisa ngebuat kita terus maju gitu loh untuk coba daftar dan sebagainya. Waktu itu juga aku sebenarnya daftar bareng sama temanku. Jadi dia tuh salah satu anak UI juga, dan kita dua-duanya keterima kan dari sekolahku. Jadi 2 orang itu keterima dan kita saling ngasih informasi kayak kalau misalkan ada something new kita coba diskusiin dan sebagainya lah. Pokoknya kita kerjain bareng-bareng dan ternyata dukungan teman pun bisa ngebantu gitu, dan dukungan orang tua pun dengan doanya itu tuh sangat membantu gitu teman-teman. Ya. Jadi gini ya, kalau menurut saya itu sebenarnya yang membuat kita gagal itu bukan karena kita tidak punya prestasi gitu ya. Dan orang yang berhasil itu bukan orang yang pinter. Betul. Pinter aja nggak cukup teman-teman. Tetapi ada 3 hal yang harus dipersiapkan: niat, usaha, dan doa. Doa. Wah, iya betul. Jadi kalau misalkan kita pinter tapi kita nggak niatnya nggak bulat gitu ya, usahanya nggak maksimal, doanya tidak diiringi juga, ya tidak akan berhasil. Gitu. Kenapa kita berdua bisa sampai saat ini gitu, bisa ada di sini gitu? Ya karena tadi ada niat, ada usaha dan doa. Ya betul, setuju banget. Dukungan orang tua, dukungan orang-orang terdekat kita itu menjadi apa? Menjadi motivasi kita. Betul, setuju banget sih. Doa, tadi apa? Niat, usaha, ya, dan doa. Betul. Itu 3 paket yang nggak bisa dicerai-berai gitu ya. Harus satu paket. Nah mungkin karena kita udah ngobrol-ngobrol juga ya dari tadi, aku pengen minta satu lagi closing statement dari Kak Endah dan Kak Landi. Boleh sampaikan pesan kepada Sobat Juvers nih, boleh pesan apa aja yang bisa menunjang Sobat Juvers itu jadi nggak ragu gitu buat daftar JFLS. Oke. Mungkin dari aku sih, setelah yang tadi diceritainnya banyak banget benefit yang dikasih dari JFLS, terus aku juga bakal ngingetin lagi salah satu quotes yang aku suka itu ya, kayak believe in yourself, you will unstoppable gitu. Kamu nggak akan terkalahkan. Pokoknya try. Pokoknya coba aja dulu gitu loh teman-teman. Karena rezeki itu nggak akan kemana kan, selama kita tetap berusaha. Dan jangan lupa untuk daftar dan submit, itu sih yang paling penting. Siapa tahu tahun ini kalian jadi awardee ya JFLS kayak gitu sih dari aku. Kalau dari saya, kita boleh bermimpi asal jangan hidup di dalam mimpi. Wow. Ya. Jadi teman-teman gapailah cita-cita setinggi apapun gitu, asalkan teman-teman mau berusaha tadi. Nah sekarang ada kesempatan nih, ada JFLS gitu. Kenapa nggak dicoba? Betul. Gitu. Selagi ada waktu, beberapa hari lagi nih, teman-teman siapkan diri kalian, kemudian cek berkasnya, review, ada yang kurang atau tidak, submit. Betul. Betul sekali. Jangan sampai lupa submit ya. Iya. Percuma kalau misalkan kita punya mimpi, pendidikan kita tinggi tapi kita nggak ada usaha. Makanya tadi, jangan hidup di dalam mimpi. Dan JFLS mewujudkan mimpi kalian. Wow. Sesuai sama tema podcast kita kali ini juga, building a better future. Betul. Mimpi itu dekat teman-teman, jaraknya nggak terlalu jauh. Selama kita berusaha, kita bisa menggapai. Dan dari pendidikan kita bisa membangun masa depan. Betul. Oke, terima kasih banyak nih Kak Oke. Endah dan Kak Sama-sama. Landi udah mau sharing-sharing nemenin kita di sini. Jadi buat Sobat Juvers udah nggak perlu ragu lagi ya buat daftar JFLS, karena JFLS itu mudah dan dapat beasiswa itu untuk semua orang. Kalau misalnya masih ragu, boleh ditonton lagi video ini dan dengerin pesan-pesan dari Kak Landi dan Kak Endah. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama. Thank you. Oke, kalau gitu aku tutup. Sampai jumpa. Dadah.